Hai guys, ini untuk weekend, untuk khusus love reading untuk semua zodiak. Kita akan lihat untuk 10, 11, 12 atau weekend reading untuk love reading buat kalian yang pengen tahu atau pengen kepo. Untuk mengisi waktu luang, kita akan coba. Kita akan mulai dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk kalian, oops. Oke, Capricorn, Taurus, dan Virgo 10, 11, 12 April. Ini untuk love reading Capricorn, Taurus, lalu Virgo. Oke. Jadi ini bisa berkaitan dengan yang mungkin sudah menikah, sudah punya long term commitment, mungkin anak involved dalam suatu hubungan gitu ya. Di sini Capricorn ada release your ex, Taurus very soon. Jadi ada sesuatu keputusan yang harus dibuat dalam sesuatu hal. Lalu Virgo, this could be the one, dan children, mungkin kamu sudah punya anak tapi involved dengan orang lain, atau kamu telah menemukan partner yang kamu anggap bisa dijadikan seseorang. Tapi children juga di sini untuk general energi Capricorn, Taurus, dan Virgo mungkin berkaitan dengan sifat seseorang. Kita akan lihat untuk kalian di 10, 11, 12 Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Untuk Taurus, untuk Virgo, this could be the one. Oke. Jadi ini bisa berkaitan dengan seseorang yang memang sudah involved sama kamu, antara dia sudah berada dalam situasi kamu, mantan kamu, seseorang yang mungkin pernah dekat sama kamu, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kalian bisa juga berkaitan dengan zodiaknya Sagittarius. Temperance bisa dikaitkan dengan situasi yang ngebalance kalian, let it flow, mengikuti alirnya pada situasi ini, berusaha untuk untuk memasrahkan segala sesuatu hal. Nah, kita akan lihat untuk Capricorn sendiri di weekend ini adalah release your ex. Jadi ada sesuatu hal di mana situasi di sini kamu harus melepaskan energi seseorang yang lama. Mungkin juga seseorang yang masih involved dengan kamu. Di sini hasilnya adalah Seven of Wands dengan Page of Wands. Jadi ada suatu komunikasi, mungkin exciting news, suatu informasi, atau mungkin ada seseorang yang berada dalam masa lalu yang masih berhubungan sama kamu, tapi ada sesuatu hal di sini, seseorang yang ngeblocking energinya, antara kamu ngeblocking energi dia atau dia ngeblocking energi kamu, bagaimana kamu apply-nya. Tapi di sini ada sesuatu hal komunikasi yang seseorang masih ingin berkomunikasi, tapi satu orang memblok dirinya dalam terhadap sesuatu hal, memblok dirinya untuk involve lagi terhadap sesuatu hal. Tapi somehow dalam energi di sini yang dilihat adalah masih seseorang di sini masih belum bisa moving on terkait dengan situasi yang berada dalam masa lalu, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini adalah mungkin saatnya kamu untuk merilis ex kamu, atau seseorang harus merilis energi yang berada dalam masa lalu. Oke. Untuk Taurus di sini very soon, clearly decide what you want, dan involve children. Jadi bisa mungkin ini sifat kekanak-kanakan dari seseorang yang berada dalam masa lalu. Jadi di sini ada Temperance, ada Scorpio, bisa involve Sagittarius, Scorpio. Six of Cups, mungkin kalau untuk generalnya dalam kartu tradisional Six of Cups adalah reconciliation gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu masih berhadapan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu, mungkin pernah pacaran, pernah deket, atau mungkin orang yang udah dikenal dari lama gitu ya, ada sesuatu keputusan yang harus kau buat dalam sesuatu keadaan ini. Jadi ada sesuatu keputusan, iya atau enggak, mau lanjut atau enggak, atau ada suatu transformasi yang akan harus dilakukan dari kamu. Tapi apapun ending dalam, atau apapun transformasi dari perpindahan satu energi ke energi lainnya, atau satu kondisi ke kondisi lainnya, ibaratnya di sini ada sesuatu keputusan. Jadi
simpelnya adalah apabila kalau ada seseorang dari masa lalu berusaha menghubungi kamu, akan ada suatu perubahan, akan ada suatu perubahan apabila kamu mengambil suatu keputusan. Intinya gitu. Jadi intinya kamu harus tegas dalam mengambil keputusan, jangan indecisive, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kamu sudah mengambil suatu keputusan, berarti ada sesuatu hal transformasi, perbedaan dari satu kondisi ke kondisi lainnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk Virgo, this could be the one. Jadi bisa berkaitan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius, atau mungkin energi dalam diri seseorang tersebut fiery gitu loh ya. Orang yang ibaratnya secara estetik, ketika dia ganteng, dia cantik, dia ganteng, dia cantik. Mungkin seseorang yang ingin kamu miliki, kurang lebih seperti itu. Mungkin kamu sudah menemukan seseorang yang kamu anggap dia bisa dijadikan partner buat kamu. Mungkin juga ini setelah berada dalam masa dalam kehidupan kamu, orang yang kamu udah kenal, good times bad times mungkin sudah terjalin, cuman di sini kamu merasa ada sesuatu hal antara seseorang merasa secara emotionally harus meninggalkan hubungan ini gitu ya, karena ada sesuatu hal yang kamu ekspektasi lebih dalam hubungan ini, tapi mungkin seseorang di sini tidak mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Oke, vice versa. Jadi mungkin kalau kamu merasa dekat dengan seseorang, ada sesuatu hal yang kamu nggak suka banget sama dia, mungkin seseorang berarti kamu merasa kayaknya seseorang tersebut yang merasa kayaknya gue deserve more dari seseorang tersebut, tapi satu orang itu ibaratnya tidak menginvestasi secara emosional, secara fulfill, dan tapi seseorang di sini merasa dia telah menemukan orang yang mungkin bisa dianggapkan partner. Tapi kalau memang ada involved children, mungkin kamu sudah menikah, atau mungkin kamu sudah punya anak, atau mungkin ini adalah hubungan kamu dengan orang yang memang kamu sudah menikah atau bla bla bla, tapi di sini ada sesuatu hal, seseorang di sini merasa dia sudah menginvest secara emotionally, tapi dia tidak bisa mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan secara komplit. Oke, semoga ini jelas untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kita akan mulai ke Aries, Leo, dengan Sagittarius untuk 10, 11, dan 12. Aries, Leo, dengan Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius. Oke, ini terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah cinta sejati kamu, soulmate kamu gitu ya. Ini terkait dengan romance. Jadi kalau untuk Aries, Leo, dengan Sagittarius, di sini ada passion, jadi suatu gairah, perasaan, rasa yang sangat besar terhadap seseorang. Untuk Leo, chemistry and true love. Aku nggak tahu apakah kamu sudah involved dengan seseorang kah, atau kamu sedang dekat dengan seseorang, jadi kamu merasa mungkin telah menemukan seorang yang kamu anggap dia adalah cinta sejati kamu. Dan apapun yang dirasakan atau apabila kamu dengan seseorang, di sini ada chemistry, jadi ada attraction yang mungkin kamu rasakan. Untuk Sagittarius, give relationship a change and true love. Aku nggak tahu apakah ini terkait dengan orang yang baru dekat dengan kamu, atau orang yang memang kamu anggap dia adalah long term. Ibaratnya mungkin seseorang di sini minta kesempatan kedua untuk berhubungan lagi gitu loh. Gitu ya, seseorang minta kesempatan kedua, atau mungkin ini adalah saatnya kamu untuk work on your partnership. Ada sesuatu hal yang harus kamu tuh saling mencari solusi dalam suatu hal dalam hubungan kamu dengan seseorang. Oke? Untuk Aries, Leo, dengan Sagittarius. Untuk Aries, patient. Untuk Leo, chemistry. Untuk Sagittarius, give relationship a change. Oke. Ini terkait tuh. Ini sama ya kurang lebih. Jadi dari oracle card sendiri di sini ada true love. Oke. This the romance of lifetime. Jadi emang terkait dengan seseorang yang kamu involved dalam percintaan atau secara emotionally, oke? Dan kartu untuk di tarot card sendiri adalah Two of Cups. Jadi kurang lebih kartu ini dengan kartu ini sangat berkaitan karena Two of Cups dengan ini, oke? Jadi ini terkait dengan seseorang yang memang yang kamu anggap dia adalah partner kamu, bla bla bla. Nah di sini untuk Aries, patient. Jadi di sini ada Justice card and the Eight of Swords. Jadi apa yang aku rasakan dalam kartu ini adalah mungkin sebentar.
seseorang di sini mungkin telah memilih dalam siapa partnernya, atau mungkin sudah involved dengan seseorang, tapi ada sesuatu hal, mungkin seseorang di sini merasa ada suatu ketidakadilan atau seseorang tidak balance dalam mengambil suatu keputusan, mengambil suatu langkah dalam sesuatu hal gitu ya. Nah, Two of Cups ibaratnya ada suatu passion yang kamu rasakan terhadap seseorang, ada suatu gairah, rasa, chemistry yang kamu rasakan terhadap seseorang. Tapi di sini ada Eight of Swords. Jadi ada suatu ketidakyakinan, ketidakpastian, sesuatu hal yang akhirnya seseorang di sini terperangkap dalam pemikiran gimana caranya ngebalance situasi gitu ya. Tapi mungkin di sini seseorang merasakan perasaan yang sangat besar terkait dengan orang yang dia involve, tetapi dia merasakan dia udah menemukan seseorang yang dia anggap adalah soulmate-nya. Mungkin bisa berkaitan dengan zodiak Libra. Tapi ibaratnya Two of Cups dengan Justice card, ya seseorang di sini merasakan soul deep connection dan pengen officially, tapi ada rasa takut, ada rasa pemikiran yang membatasi orang tersebut dalam melakukan sesuatu hal. Nah, Eight of Swords ini adalah ibaratnya pemikiran yang pikiran 1, pikiran 2, pikiran 3 yang akhirnya dia takut mengambil langkah. Ada satu persepsi yang akhirnya dia jadi banyak, yang membuat akhirnya jadi pikiran lebih banyak. Tapi dia tahu siapa soulmate-nya, siapa yang dia rasakan secara emotionally. Tapi ada sesuatu pemikiran yang aku anggap yang akhirnya menciptakan negative thinking terlalu banyak. Itu yang aku lihat terkait dengan situasi kamu. Mungkin kamu atau mungkin seseorang yang kamu involve. Nah, untuk zodiak Leo di sini chemistry and true love. Jadi di sini ada seven of wands dengan nine of swords. Tapi two of cups. Jadi secara emotionally yang aku lihat untuk Leo adalah dia merasakan perasaan dia sudah menemukan soulmate-nya kah, atau menemukan seseorang yang dianggap gue suka sama dia atau gue care sama dia, ada perasaan seperti itu. Tapi di sini Seven of Wands dengan Nine of Swords, jadi mungkin ada seseorang di sini dia sebenarnya mempunyai perasaan chemistry, tapi dia in denial dalam feeling tersebut. Tapi atau juga bisa seseorang di sini berusaha mempertahankan seseorang yang dia anggap dia adalah soulmate-nya. Tapi dengan Seven of Wands dengan Nine of Swords ada sesuatu pemikiran-pemikiran lain yang akhirnya ada kekhawatiran yang sebenarnya diciptakan hanya di dirinya dia sendiri. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang, ibaratnya mungkin karena ada sesuatu hal yang terjadi di masa lampau atau baru saja terjadi yang akhirnya menimbulkan menimbulkan pikiran-pikiran lain. Karena dia tuh sayang banget, karena dia tuh care banget, dia masih merasakan chemistry yang sangat dalam, dia merasa sudah menemukan seseorang true love-nya, tapi karena mungkin seseorang memblocking energi tersebut gitu ya. Mungkin kalau satu orang ngeblok, mungkin satu orang tersebut yang diblok itu dia masih merasakan feeling secara emotionally connected terhadap orang tersebut, dia merasakan masih care gitu. Tapi mungkin satu orang ngeblok orang tersebut, siapapun yang diblok dia ada rasa khawatir, intinya gitu. Kalau kamu nggak ngeblok atau tidak ada tidak ada blok-blokan, tapi di sini juga bisa dikaitkan seseorang menginginkan, menuntut seseorang. Jadi ini Seven of Wands, jadi kayaknya dia punya keinginan ini 1, 2, 3, 4 buat persyaratan-persyaratan dalam suatu hubungan, tapi seseorang di sini ada suatu rasa khawatir karena orang tersebut membuat suatu persyaratan-persyaratan tersebut. Tapi sebenarnya di sini ada Two of Cups ya, mungkin juga seseorang di sini juga melindungi dirinya terkait dengan seseorang yang dianggap soulmate-nya, oke? Nah, untuk Sagittarius di sini adalah give your relationship a change. Jadi sebenarnya seseorang yang aku lihat di sini bisa juga dikaitkan jadi ada seseorang yang ingin mau bekerja sama, karena bukan mau bekerja sama ya, kayak kerja. Tapi kalau love reading tuh ibaratnya dia mau lagi untuk membangun lagi sesuatu hal karena dia masih merasakan feeling equal atau caring, sayang, bla bla bla. Dia masih merasakan soulmate, si orang tersebut adalah soulmate-nya. Seseorang di sini mau minta kesempatan untuk mendapatkan victory atau mendapatkan untuk memenangkan hati kamu, karena dia merasa dia masih merasakan feeling equal dalam sesuatu hal. Mungkin ada sesuatu pemikiran yang ada dalam pikirannya. Ten of Wands bisa juga dengan tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab finansial, responsibility terhadap
pekerjaan rumah mungkin, yang akhirnya seseorang berusaha ngedrop hal tersebut dan dia akan mengejar sesuatu hal yang dia anggap dia pengen memenangkan hati orang tersebut, dia pengen mendapatkan victory dalam suatu hubungan, ibaratnya gitu, dan dia akan pergi menuju ke Two of Cups, orang yang dia anggap dia adalah soulmate-nya atau yang feeling equal. Tapi apakah kamu mau menerima atau memberikan kesempatan tersebut gitu loh, karena satu orang mungkin, kalau mungkin ini bukan dia, berarti kalau ini tadinya dia ngerasa berat tidak berhubungan, dia merasa begini begitu bla bla bla, ada suatu hal yang beban yang dia pikul dalam sesuatu hal, tapi seseorang di sini berusaha ngedrop segala sesuatu beban dan mengejar seseorang atau pergi ke tempat menurut dia yang ke tempat ibaratnya yang menurut dia secara equal. Tapi bisa juga mungkin di sini ibaratnya ada seseorang yang tiba-tiba datang minta kesempatan kedua, tapi seseorang di sini agak sedikit denial karena apabila diteruskan ini bisa menjadi beban hidup yang dia rasakan atau beban dalam sesuatu hal. Seperti itu. Oke. Semoga jelas untuk kalian. Aku nggak tahu kan berhubungan atau enggak. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Cancer, Scorpio, Pisces untuk weekend reading. Oke, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Pisces mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn karena dia dapat release your ex. Oke, jadi untuk general energi Cancer, Scorpio, Pisces adalah healing family issue. Jadi Cancer tuh sering banget ngedapetin healing family issue. Mungkin berkaitan dengan keluarga kah, berkaitan dengan keluarga orang kah, berkaitan dengan orang tua kita kah, atau hubungan kita long term gitu ya. Nah, untuk Cancer, Scorpio, Pisces ini berkaitan dengan seseorang yang mungkin kamu anggap mungkin sudah menikah atau mungkin involve keluarga besar. Untuk Cancer, love yourself first. Untuk Scorpio, trust. Untuk Pisces, release your ex and healing family issue. Jadi yang aku lihat untuk Cancer di sini love yourself first atau healing family issue terkait dengan permasalahan-permasalahan yang nggak pernah ada solusinya, yang mungkin keluarga besar involve atau hubungan kamu dengan seseorang gitu ya. Kamu memilih untuk memprioritaskan diri kamu daripada masalah ini, itu yang aku lihat. Oke. Jadi ada sesuatu hal yang akhirnya kamu memilih untuk mungkin mundur dalam suatu kondisi, mundur dalam suatu permasalahan yang mungkin involve keluarga besar. Untuk Scorpio, trust and healing family issue, mungkin ini terkait dengan hubungan kamu dengan keluarga besar, hubungan keluarga dia, atau hubungan dengan kamu orang tua. Trust the situation calling in for you to have faith. Jadi ibaratnya mungkin permasalahan apapun yang berada dalam situasi kamu tuh udah gak punya kepercayaan lagi, masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi berarti kayak dead end. Oke. Untuk Pisces, release your ex, healing family issue, jadi bisa juga dikaitkan dengan mungkin seseorang di sini sudah menikah. Healing family issue itu bisa juga dikaitkan dengan mungkin keluarga besar, seperti mungkin udah long term commitment mungkin, tapi kalau tidak involves marriage juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya healing family issue dengan release your ex bisa dikaitkan dengan mungkin seseorang di sini sudah menikah tapi satu orang di sini masih belum bisa merilis mantannya, atau seseorang yang masih involved dalam sesuatu hal yang berada dalam masa lalunya. Tapi kalau misalnya kamu tidak menikah tapi mungkin yang aku lihat adalah seseorang di sini masih involved dengan sesuatu hal lain, dia harus menyelesaikan permasalahannya dulu terkait dengan sesuatu hal atau long termnya, dan akhirnya baru dia bisa moving on terhadap sesuatu hal yang lebih baik. Oke. Untuk Cancer, Scorpio, dan Pisces untuk 10, 11, 12 April. Untuk Cancer, love yourself first. Cancer. Oke. Untuk zodiak Scorpio, trust. Scorpio. Untuk Pisces, release your ex, Pisces. Oke.
Jadi ini bisa berkaitan dengan keluarga besar seperti aku bilang. Jadi ini healing family issue, mungkin kalian sudah menikah atau mungkin ada keluarga besar involved dalam suatu hubungan. Karena di sini Six of Cups, Six of Cups tuh bisa berkaitan dengan family. Jadi ini hubungan kayak ibu seorang anak, childhood, teman lama, mungkin tetangga, kurang lebih gitu. Jadi ini hubungan kayak ibu dan anak, atau mungkin ada anak involved, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ya sudah menikah. Tapi ini bisa dikaitkan dengan seseorang yang kamu mungkin family keluarga besar involved. Healing foundation dan Six of Cup ya ini artinya sudah fix berhubungan dengan keluarga besar. Aduh sorry ya. Oke. Jadi untuk Cancer yang aku lihat Six of Cups dengan Knight of Pentacle dengan Two of Pentacle. Jadi terkait dengan, kalau menurut aku, apabila kamu ada punya permasalahan sama keluarga kamu, atau mungkin keluarga besar, atau mungkin hubungan kamu dengan seseorang yang mungkin dia masih involved dengan hubungan orang lain. Jadi ada seseorang di sini berusaha mempertimbangkan move-nya atau mempertimbangkan next move-nya. Mungkin pada saat ini ada suatu delay yang akhirnya seseorang di sini berusaha menilai atau berusaha mengkalkulasi setiap langkah terhadap sesuatu hal. Jadi seseorang di sini mungkin kalau misalnya masih menikah, jadi seseorang mungkin kalau ada suatu permasalahan, orang tersebut tuh nggak mau cepat-cepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Jadi dia ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dia kalkulasikan, yang harus dia ambil terkait dengan suatu keputusan, terkait gimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau misalnya Knight of Pentacle, Two of Pentacle, seseorang tuh berusaha iya atau enggak, entar dulu deh. Nah mungkin kalau misalnya ada suatu permasalahan dalam hubungan kamu atau dalam sesuatu hal, yang aku lihat kalau misalnya kamu mengharapkan seseorang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, jawabannya orang tersebut sedang stop dan tidak melakukan apapun. Karena Knight of Pentacle tuh emang asli dia stop, tidak melakukan suatu progres. Jadi ada waktu itu ada yang nanya di komen, Kak memang ada suatu permasalahan di Cancer, masalah keluarga, itu kira-kira hasilnya apa? Kalau dilihat dari sini, seseorang di sini memilih untuk agak sedikit mundur dalam sesuatu permasalahan. Jadi dia, kalau kamu ngarepin dia menyelesaikan suatu permasalahan, yang aku lihat tidak, dia stop, tidak melakukan suatu progres. Ada sesuatu hal yang ada pertimbangan-pertimbangan dalam pemikirannya dia, atau mungkin ada suatu kesibukan yang dia harus lakukan, makanya dia sedikit tidak melakukan suatu progres atau stop dalam melakukan apapun. Kurang lebih seperti itu, oke? Tapi bisa juga dikaitkan di sini si orang ini, si Cancer ini, atau mungkin siapapun itu, dia memilih karena dia merasa mungkin tidak ada penyelesaian dalam suatu permasalahan, akhirnya dia memilih untuk mencintai dirinya sendiri dan tidak membuat suatu movement. Oke. Nah, untuk zodiak Scorpio di sini ada Trust, Five of Cups dengan Magician. Ada suatu penyesalan yang kamu lakukan, kenapa gue tidak bisa berbuat yang lebih baik, atau di sini juga ibaratnya ada suatu penyesalan. Ibaratnya jadi gini, dia sudah melakukan segala sesuatu hal untuk memperbaiki suatu keadaan, tapi apapun outcome-nya atau dia tidak, atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi dia udah, seseorang di sini Scorpio, ibaratnya yang aku lihat dia udah mulai giving up terkait dengan seseorang yang dia merasa secara emotionally connected with, atau seseorang yang dianggap ada good times bad times, seseorang yang dianggap dia soulmate-nya. Mungkin karena satu orang sudah menikah Scorpio, jadi seseorang di sini sebenarnya masih merasakan perasaan yang sangat dalam, tapi mungkin karena seseorang masih menikah, jadi dia nggak bisa berbuat apapun. Dia juga nggak punya kepercayaan dalam melakukan sesuatu hal untuk memperbaiki suatu keadaan. Tapi kalau kamu nggak involved dengan seseorang yang lain atau berkaitan dengan seseorang yang berada di past kamu, jadi ini yang dirasakan oleh seseorang yang aku lihat, ya berarti dia masih merasakan sesuatu hal yang sangat dalam, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa dan ada suatu penyesalan yang dilakukan. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan apabila kamu punya permasalahan dalam keluarga, kamu udah melakukan segala sesuatu hal, tapi kamu merasa tidak dapat penghargaan atau tidak dapat sesuatu ekspektasi yang kamu inginkan, dan akhirnya kamu ya nggak punya keyakinan terhadap sesuatu hal. Itu yang aku rasakan. Oke, karena Magician ini bisa dikatakan Magician terbalik, karena seseorang ini udah nggak punya keyakinan lagi, nggak punya kepercayaan lagi, masalah ini akan terselesaikan dengan baik. Itu yang aku lihat. Oke, untuk zodiak Pisces, release your ex. Jadi di sini bisa berkaitan dengan zodiak Leo, oke. Tapi kalau kamu nggak berkaitan dengan zodiak Leo, jadi di sini sebenarnya Eight of Wands dengan Six of Cups. Jadi
Healing family issue and release your ex. Kalau kamu masih berhubungan dengan mantan kamu, karena nih komunikasi internet connection, seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu, mungkin zodiak Leo involve, oke. Tapi mungkin kalau misalnya kalau misalnya memang sudah sering berhubungan, jadi seseorang masih terus berhubungan dengan seseorang masih berhubungan, atau akan ada terjadi komunikasi jarak jauh antara kamu dengan orang tersebut. Nah, tapi di sini ada sesuatu hal, Pisces, ada seseorang yang harus menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau misalnya kamu berkaitan dengan Leo, simpelnya adalah kamu harus menyelesaikan permasalahan kamu terkait dengan seseorang. Mungkin kamu mau pisah sama orang ini, tapi ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, atau seseorang masih belum bisa moving on dalam sesuatu hal permasalahan. Tapi kalau misalnya kamu involved dengan seseorang yang lain, mungkin seseorang agak sedikit holding back terhadap suatu komunikasi kah, atau mungkin juga bisa dikaitkan kalau misalnya kamu involved dengan seseorang harus menyelesaikan permasalahannya dia dalam long term commitment dulu, tapi ada seseorang yang ibaratnya denial dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, oke? Jadi bisa berkaitan dengan mantan, atau mungkin kamu sudah menikah dan masih involved dengan seseorang yang lain, tapi kamu masih berhubungan dengan yang lain, kurang lebih seperti itu. Jadi satu orang harus menyelesaikan permasalahan dia dulu untuk bisa moving on ke next level berikutnya, oke? Atau mungkin simpelnya adalah untuk Pisces, adalah masih berhubungan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu lah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan ke Aquarius, Libra, dan Gemini di 10, 11, dan 12 untuk April. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini. Kartunya kebalik-balik. Oke. Aquarius. Gini kebalik. Oke. Baiklah. Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Ini tadi true love itu bisa berkaitan dengan zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius, mungkin. Dan mungkin zodiak Gemini bisa berkaitan dengan Cancer, atau kamu adalah Gemini Cancer, karena di sini ada love yourself first dan true love. Ini sama true love. Oke. Ini terkait dengan seseorang yang kamu anggap partner kamu, seseorang yang udah secara emotionally involved. Untuk Aquarius, playfulness and true love, mungkin komunikasi. Playfulness tuh kayak nge-flirt, text, WA-WA-an, berkomunikasi lah ibaratnya gitu. Playfulness tuh banyak nge-flirt, saling goda-menggoda, rayu-merayu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Libra kurang lebih sama flirt juga, terkait dengan mungkin komunikasi, banyak text messaging, banyak WA, atau berkomunikasi lah dengan seseorang yang kamu anggap kamu sudah menemukan true love-nya. Untuk siapa ini? Untuk Gemini, love yourself first and true love, terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia partner kamu. Mungkin kamu memilih atau memutuskan untuk lebih mencintai diri kamu, atau memilih untuk lebih respect terhadap sesuatu hal dan situasi. Oke, kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Aquarius, Libra, dan Gemini. Untuk playfulness, untuk Aquarius sama Libra tuh beda banget energinya sama zodiak yang lain. Yang lain tuh kayaknya berat-berat. Kalau ini tuh masih ada playfulness, saling berkomunikasi, saling goda-menggoda, atau saling say hi dengan seseorang. Flirt juga kurang lebih seperti itu, oke? Tapi kita akan lihat apakah berkaitan dengan kartu kalian. Untuk Aquarius, playfulness. Untuk Libra,
Untuk siapa ini? Gemini, love yourself first. Oke. Oke, jadi ini terkait dengan true love tuh mungkin bukan, ya mungkin bisa dikaitkan dengan partner atau seseorang yang kamu anggap kamu sudah menemukan cinta sejati. Tapi true love di sini bisa dikaitkan ibaratnya tentang romance, tentang percintaan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini aku melihat di sini untuk general energi atau ya itulah situasi kamu adalah Knight of Cups. Knight of Cups ini adalah seseorang mungkin from afar, atau simpelnya kalau misalnya kalian nggak bertemu, nggak dating, nggak pergi keluar, Knight of Cups bisa dikaitkan seseorang tiba-tiba send message atau berkomunikasi sama kamu, berhubungan sama kamu, tiba-tiba telepon, tiba-tiba email, tiba-tiba apapun itu. Oke. Nah, mungkin oke. Kalau aku lihat dari di belakang adalah Five of Pentacle dengan The Full Card dan Knight of Cups, biasanya bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin yang tadinya dia tidak berbicara, pada akhirnya dia akan melakukan sesuatu hal, meminta kesempatan kedua kah, atau tiba-tiba dia tiba-tiba dia mengumpulkan keberaniannya dia untuk menawarkan sesuatu hal, simpelnya gitu. Jadi ada suatu movement, mungkin tadinya nggak berbicara, pada akhirnya ayo udah gue mau coba, gue nggak mau pikir terlalu jauh, gue mau coba, atau gue mau taking a risk untuk send message, atau tiba-tiba gue mau coba aja, tiba-tiba gue mau berhubungan, berkomunikasi, tiba-tiba mau nelpon, kurang lebih seperti itu. Jadi sesuatu hal, seseorang tiba-tiba datang. Tapi ini mungkin bisa kamu, mungkin karena kamu feeling lonely, atau ngerasa sendiri, ngerasa pengen ngobrol, atau pengen berhubungan lagi, tiba-tiba ada seseorang, mungkin kamu ibaratnya ya udah bodo amat, gue mau telepon dia, atau gue mau coba berkomunikasi. Jadi sesuatu hal yang aku lihat seperti itu. Nah, kita akan lihat untuk playfulness di sini dengan The Tower dengan Air of Cups. Jadi mungkin bisa dikaitkan dengan seseorang yang sudah involved atau secara emotionally invest dalam suatu hubungan atau dalam suatu connection gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak dekat dengan siapapun, mungkin di sini ada seseorang yang ibaratnya dia punya perasaan yang sangat dalam gitu, udah pernah menginvest, mungkin bisa berkaitan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu. Tapi di sini seseorang mungkin ada seseorang yang ibaratnya gue mau coba berhubungan, gue mau bertelepon dan segala macam, tapi ada seseorang di sini, mungkin kamu atau vice versa ya, ada seseorang di sini yang masih agak sedikit menjaga image-nya, mengontrol dirinya dalam sesuatu hal, tapi dia juga nggak bisa moving on dalam sesuatu hal. Jadi kalau misalnya kamu involve seseorang di sini, sebenarnya mau, ayo gue mau berkomunikasi aja, gue mau berhubungan aja, tapi seseorang di sini masih menjaga dirinya, menjaga karakternya, tapi somehow dia ada suatu emotionally yang sudah diinvest dalam diri kamu atau dalam hubungan ini, dalam connection ini, dan dia juga nggak bisa untuk moving on terhadap sesuatu hal, tapi dia masih menginginkan hubungan ini ibaratnya dengan cara dia jadi ada sifat mengontrolnya gitu loh. Jadi masih menginginkan, gue maunya kayak begini, gue maunya kayak gini, tapi sebenarnya seseorang di sini sebenarnya pengen santai aja sih kan, dia cuma ngobrol, cuman ini, tapi satu orang masih pengen dia mengontrol sesuatu hal, mengontrol waktunya, mungkin mengontrol suatu perasaannya, mungkin karena sebenarnya dia mempunyai perasaan yang sangat dalam terkait dengan sesuatu hal. Jadi kamu bisa berekspektasi mungkin seseorang akan menghubungi kamu, tapi mungkin satu orang berusaha untuk jaga image-nya gitu loh, karena dia merasa ada sesuatu hal yang berada dalam masa lalunya itu, dia sudah menginvest segala sesuatu hal dalam hubungan ini, tapi tidak mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Tapi satu orang sebenarnya cuman mau iseng aja, atau cuman mau berkomunikasi aja, emang kenapa sih kayak gitu loh. Jadi ada sesuatu perbedaan vibrasi gitu ya, playfulness. Jadi seseorang masih pengen untuk mencoba sesuatu hal. Mungkin seseorang sudah merasa gue udah menemukan orang tersebut, gue pengen dekat sama orang itu, tapi satu orang merasa apa yang gue inginkan gak gue dapat dari sini, intinya kayak gitu. Oke. Nah, untuk Libra di sini ada flirt, extend your light hearted. Jadi seseorang di sini mungkin, aku nggak tahu, mungkin bisa Pisces, mungkin tadi Libra, mungkin Taurus, mungkin Scorpio. Jadi di sini flirt, Seven of Cups dengan Justice card. Yang aku rasa seseorang mau nge-flirt kamu, tiba-tiba mau menghubungi kamu, tapi ibaratnya dia cuma mau text message aja, maksudnya mau say hi, lagi ngapain gitu ya. Dia mau, entah mungkin mau minta kesempatan kedua kah, atau mungkin secara spontanitas aja tiba-tiba dia ngubungin karena dia feeling lonely, atau karena emang kalian udah lama nggak berbicara. Tapi kayaknya di sini,
Tapi kayaknya di sini ada Seven of Cup dengan Justice card, antara kamu akan straightforward terhadap sesuatu hal karena kamu nggak tahu nih orang maunya apa sih atau gimana sih gitu ya. Kalau memang kamu punya pilihan, kamu nggak tahu mana yang harus kamu prioritaskan. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya pilihan, kamu dengan seseorang yang berusaha nge-flirt kamu atau say hi sama kamu, jadi kamu kayaknya agak sedikit straightforward kah, atau berusaha memotong segala sesuatu hal, kebingungan-kebingungan yang dia buat gitu. Kalau tiba-tiba dia menghubungi, akhirnya kok nih orang kenapa ya, kok tiba-tiba menghubungin gue ya. Jadi ada sesuatu hal yang kamu tuh jadi mikir, nih orang kenapa tiba-tiba kok nelfon, kok nih orang kenapa tiba-tiba bingung gitu ya. Tapi orang tersebut, siapapun yang akan menghubungi kamu, mungkin agak banyak nge-flirt atau cuman mau WA, tapi ada suatu kebingungan yang akhirnya jatuhnya ke kamu. Dia bikin bingung lah, intinya kayak gitu. Tapi apapun kebingungan tersebut, ibaratnya seseorang di sini ingin membuat suatu keadaan tuh lebih baik. Mungkin ini kamu, atau mungkin kamu tiba-tiba mau mencoba sesuatu hal berhubungan dengan seseorang. Kamu mau coba, udah gue coba aja, gue mau coba telepon karena gue mau memperbaiki suatu keadaan, karena keadaan yang lalu ada suatu kebingungan, kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, kita akan mulai untuk zodiak Gemini, love yourself first. Di sini ada the Tower dengan Two of Wands. Oke, aku nggak tahu, mungkin bisa berkaitan dengan seseorang yang berada dalam masa lalu kah. Tapi di sini the Tower dengan Two of Wands, mungkin ada suatu, mungkin gini, kalau the Tower itu adalah ada suatu transformasi atau suatu shocking news, ada suatu perubahan, suatu keadaan major life changing yang terjadi dalam hidup kamu. Oke, mungkin kamu pernah terjadi sesuatu hal kah yang akhirnya kamu ingin moving forward terhadap sesuatu hal yang kamu tuh tahu mau kemana, apa yang kamu inginkan. Nah, mungkin seseorang juga di sini, seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, antara dia udah lama nggak berbicara sama kamu, atau dia feeling lonely karena kamu nggak pernah ada dalam hidupnya, dia tiba-tiba menghubungi kamu gitu ya. Tapi terkait dengan sesuatu hal yang dia lakukan untuk merubah segala keadaan atau situasi, kamu tuh nggak tahu balance mana yang harus kamu pilih, atau kamu nggak tahu mana situasi yang harus kamu ambil. Tapi kamu memilih untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, ibaratnya gitu. Siapapun orang yang menghubungi kamu tanpa sengaja atau tiba-tiba dia menghubungi kamu dan kamu kaget terhadap sesuatu hal, kamu udah tahu apa yang harus kamu putuskan terhadap sesuatu hal yang kamu dapat. Jadi misalnya tiba-tiba orang nelfon atau tiba-tiba dia menghubungi kamu udah tahu apa yang harus kamu ambil terkait dengan siapapun orang yang datang. Atau mungkin terkait dengan sesuatu hal, kamu sudah memilih apa yang kamu inginkan, dan kamu memilih terkait dengan apapun berita, apapun seseorang yang datang, kamu memilih untuk dan memutuskan untuk lebih mencintai diri kamu. Oke, semoga bisa berhubungan dengan zodiak kalian. Bye guys.